Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita dari kitab Daniel, ya. Makna 70 kali 7. Jadi kata masanya dihapus sebab minggu lalu kita sudah belajar bahwa di dalam bahasa aslinya tidak ada kata masa. Jadi makna 70 kali 7. Ya, kita membaca kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Daniel pasal 9, 24 sampai 27, kita membaca, jangan ngebut, sama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ada bingung sedikit? Sulit dimengerti? Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami tahu firman-Mu sungguh dalam dan kadang melampaui pikiran kami. Tapi kami tahu Tuhan memberikan firman Tuhan ada gunanya. Sebab itu kami minta Roh Kudus memberi kami pencerahan, supaya dengan pikiran terbatas ini kami boleh mengerti, dan Tuhan beri kami kekuatan bukan hanya bisa mengerti firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini supaya jadi alat untuk membawa berkat bagi kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saya yakin saudara pernah mendengar atau mungkin mengendarai atau punya mobil yang mereknya BMW. Tahu BMW? Tapi saya juga yakin bahwa tidak banyak orang tahu apa singkatan dari BMW. Saya sendiri pakai BMW, tapi saya nggak tahu singkatan sesungguhnya. Jadi kemarin saya lihat di website, di internet, itu bahasa Jerman. Memang sulit mengucapkannya, saya juga nggak tahu saya bacanya betul apa tidak. Bayerische Motorenwerke. Itu adalah mobil yang diproduksi di Bavarian, itu sebuah state di Jerman, ya, makanya disebut dengan BMW. Mungkin juga karena sulit menyebut singkatannya, lalu secara humoris BMW dijadikan banyak singkatan. Misalnya untuk kaum pria, BMW itu artinya bikin mabuk wanita. Untuk kaum wanita, BMW itu adalah big mouth woman, wanita yang banyak mulut, cerewet. Ya. Jadi kalau suamimu bilang, kamu kayak BMW, nah, jangan senang BMW itu big mouth woman. Untuk orang miskin, BMW itu adalah bajai merah warnanya, di Indonesia khususnya. Dan untuk mereka yang alkoholik, BMW artinya banyak minum whisky. Saudara mungkin bisa karang sendiri singkatan-singkatan lainnya. Yang mau saya bilang dari cerita humor ini adalah bahwa
nubuat yang diterima oleh Daniel ketika Tuhan memberikan dia penglihatan melalui malaikat Tuhan, itu tidak gampang dimengerti. Khususnya di ayat 24 ada sebuah istilah yang maha kudus. Sebab istilah yang maha kudus ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu bisa berarti nama tempat, tapi juga nama manusia, nama seseorang. Jadi mana yang betul? Yang maha kudus itu adalah nama tempat, lokasi, dan kita yakin itu adalah Yerusalem, ya, kota yang kudus, tempat di mana bait suci ada. Tapi juga yang maha kudus bisa menunjuk kepada seseorang, pribadi. Yang kita yakin adalah nubuat tentang Yesus Kristus, yang maha kudus. Namun karena kitab Daniel ini disebut dengan kitab apokaliptik. Apokaliptik artinya sesuatu yang tersembunyi, tapi kemudian oleh wahyu Tuhan itu dibukakan bagi kita. Kitab nubuat. Nah, karena dia adalah bersifat apokaliptik atau nubuat, maka sangat-sangat mungkin, dan memang begitu, bahwa nubuat 70 kali 7 ini bukan cuma satu meaning. Bukan cuma satu arti. Tapi disebut dengan nubuat berganda atau di sini nubuat berlapis 3. Jadi hari ini kita harus mengerti nubuat Daniel ini 70 kali 7 ini dengan 3 pengertian juga. 3 lapis nubuatnya. Lapisan pertama itu menunjuk kepada bait suci di Yerusalem. Lapisan kedua menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus yang akan datang inkarnasi di dunia ini menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Dan lapisan ketiga menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus yang kelak di akhir zaman akan datang lagi sebagai hakim seluruh umat manusia seperti yang kita hafalkan di dalam pengakuan iman rasuli setiap hari Minggu pada hari kiamat nanti. Nah, dengan 3 lapisan inilah kemudian 70 kali 7, tidak ada kata masa sekali lagi. Sebab kalau kata masa dipasang di situ bisa berarti tahun. Jadi tidak berarti 365 hari 1 tahun. Tapi 70 kali 7 ini dibagi 3 fase atau 3 periode, 3 fase. Fase pertama itu adalah 7 kali 7, fase kedua adalah 62 kali 7, dan fase ketiga adalah 1 kali 7, jadi total 70 kali 7. Nah, apa maknanya buat kita hari ini? Itu yang mau kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, fase 7 kali 7 atau periode 7 kali 7, ini bisa disebut dengan angka 7 itu adalah sabat, jadi 7 kali sabat. Sabat bukan hari Sabtu atau 1 hari, tapi sabat bisa berarti 7 tahun. Ya. Atau 7 waktu tertentu, itu juga disebut dengan sabat. Sebab sabat berarti perhentian. Nah, karena 7 kali perhentian, maka dalam kitab Perjanjian Lama ini disebut dengan tahun Yobel. Tahun Yobel yaitu 7 kali 7 sabat. Yobel artinya tahun pembebasan. Contohnya, kalau tanah saudara sudah ditanami ya 6 tahun, maka tahun ke-7 harus menjadi sabat. Dan kalau sudah 7 kali 7 tahun, ya maka tanah itu akan dibebaskan. Atau budak saudara pun sama. Begitu 7 kali 7 sabat, budak itu akan mengalami pembebasan. Nah, apa maksudnya di sini 7 kali 7? Firman Tuhan ingin bilang kepada kita bahwa periode ini, tadi kata firman Tuhan, dimulai dengan kembalinya umat Yehuda dari pembuangan di Babel selama 70 tahun balik ke Yerusalem. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Babel setelah 70 tahun melawan Tuhan. Dan kini mereka boleh dibebaskan dan kembali ke tanah suci Yerusalem, membangun. Kapan itu terjadi? Nah, sejarah memberitahukan kepada kita, ketika Daniel berdoa di pasal 9 itu tadi,
di awal pasal 9, Tuhan langsung menjawab Daniel. Jawabanmu, doamu akan dapat jawaban bahwa Yehuda akan dibebaskan. Tidak lama sesudah itu, yaitu pada tahun 538 BC, ya, Raja Media Persia mengeluarkan perintah. Jadi Persia menaklukkan Babel. Raja Kores kemudian memberi perintah, sekarang semua orang Yahudi boleh pulang ke Yerusalem. Nah, kalau saudara ikut renungan pagi, ada yang baca renungan pagi gak? Masih ingat kitab Hagai gak? Nah, salah satu nabi kecil, ya, dia menegur orang-orang Yahudi yang sudah pulang tahun 538. Perintah pertama adalah bangun kembali bait suci itu. Mereka lalai, lupa, memikirkan rumah sendiri, gak memikirkan rumah Tuhan selama 18 tahun. Kemudian Hagai menegur mereka supaya pembangunan bait suci segera dilakukan. Jadi baru tahun 520 lah menurut sejarah, ya, bait suci di Yerusalem dibangun kembali. Tapi belum beres, itu cuma satu sabat. Sabat berikutnya adalah, perhentian berikutnya adalah ketika orang Yahudi dibawa ke kepemimpinan Nehemia. Nah, ini udah lama, saudara harusnya ingat juga Nehemia. Nehemia itu memimpin pembangunan tembok Yerusalem yang dihancurkan dan membantu membereskan ibadah orang Yahudi dan mengadakan perjanjian kembali antara umat Israel dan Tuhan Allah. Itu terjadi pada sekitar tahun 420 BC. Nah, pada tahun 420 BC itulah seluruh kitab perjanjian lama sudah terkumpul jadi satu pada zaman Nehemia dan Ezra. Jadi saudara, kita lihat dari mereka pulang pertama kali sampai Nehemia itu adalah 7 kali 7. Yobel itu tadi, ya. Bukan 49 tahun, kalau kita hitung itu adalah secara matematis 120 tahun. Jadi sekali lagi, 7 kali 7 di situ bukan 49 tahun, tapi bisa menjadi 120 tahun sebab tidak ada kata masa di situ. Bukan soal hurufiah, tapi soal simbolik bahwa pembebasan pertama sampai pembebasan terakhir ketika seluruh kitab perjanjian lama disatukan di zaman Ezra dan Nehemia itu 120 tahun. Itu disebut satu Yobel. Saudara nangkep gak? Itu sebabnya kita menolak tafsiran dari kaum dispensasi yang mengatakan itu harus 49 tahun. Ternyata sejarah membuktikan tafsiran dispensasi itu sangat-sangat keliru. Nah, apa aplikasinya untuk kita hari ini? Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita yang setia di dalam cinta kasih-Nya dan setia di dalam keadilannya. Tidak selama-lamanya Tuhan kita itu marah dan menuntut, tapi Dia menyediakan Yobel, Dia menyediakan sabat perhentian, Dia menyediakan pembebasan kepada siapapun manusia yang mau berbalik datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Selalu bagi Tuhan ada kesempatan kedua untuk dibebaskan dan dipulihkan. Amin. Jadi tahu apakah hari ini saudara sudah keluar dari jalur Tuhan? Keluar dari jalur kebenaran Tuhan. Ingat, Tuhan selalu membuka tangannya dan mengundang engkau. Mari, balik kembali. Mari, kamu akan dipulihkan dan dibebaskan. Khususnya bagi saudara yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia selalu ada pengampunan, di dalam Dia selalu ada pembebasan dan berkat pemulihan. Amin. Saudara mengerti gak kenapa salib kita ini ya agak turun ke depan? Dulu ada 1-2 orang tanya, tapi yang lain gak pernah tanya. Tapi saudara ngerti gak? Saya pernah jelaskan sekali. Kenapa kita punya salib ini gak nempel di dinding? Ya, salibnya dari atas sampai ke bawah menyentuh lantai, itu adalah kasih Tuhan dari langit turun sampai ke bumi, nggak tergantung. Salibnya nggak tergantung, tapi membumi datang kepada kita. Dan salib Kristus ini, simbol salib Kristus ini sengaja dibuat maju ke depan. Artinya apa? Tuhan mau menjangkaumu, Tuhan mengundangmu,
Tuhan mau menarikmu, mari kembali. Anakku, kau yang sudah menyimpang, mari kembali. Sebab di dalam Kristus selalu ada pengampunan. Saudara lihat kenapa salibnya hitam? Sebab di situ terpaku seluruh dosa kita. Dan kemudian ada silver, itu lambang kesucian dan pemulihan. Amin. Jadi lain kali kalau ada yang tanya, kenapa salibnya kok nggak mepet ya? Itu ada meaningnya, saudara. Artinya, saya baca sebuah cerita suatu hari seorang guru, ya, dia mau ngajarin anak-anaknya di sekolah. Dia beri tugas PR, ini sekolah Alkitab. Dia minta murid-muridnya itu membawa sebuah kantong plastik ke kelas. Lalu gurunya sudah sediakan cukup banyak kentang-kentang, ya. Lalu dia tanya anak-anak, apakah di dalam hidup kamu ada orang-orang yang kamu belum bisa maafkan, belum bisa kamu ampuni, yang kamu kesel, yang kamu benci, ya. Semua tentu ada. Lalu dia katakan, oke, kalau satu orang yang kamu belum bisa ampuni dan maafkan, yang kamu benci, ini satu kentang kasih kamu, tulis namanya, tulis tanggalnya kapan kamu berselisih dengan dia dan kamu gak bisa ampuni dia, tulis. Jadi ada yang dapat 3 kentang, ada yang dapat 5 kentang, ada yang 7 kentang. Dan gurunya mengatakan, PR ini 1 minggu. Saya ingin kamu kemana-mana membawa kentang itu bersamamu. Ke ruang makan, bawa kentang. Ya, jalan-jalan, bawa kentang. Pulang rumah, bawa kentang. Mau tidur, taruh di sisimu kentang itu. Mau ke toilet, bawa dia ke toilet. Kentang itu dibawa. Ya. Ternyata 1 hari masih oke, tapi 2 hari, 3 hari mereka mulai mengeluh. Wah, ini kentang bikin repot ini. Ya, gurunya mengatakan kecuali kamu bisa mengampuni, maka kentangnya boleh dikurangi. Saudara, apa yang terjadi setelah 1 minggu selesai? Semuanya mengeluh. Ini berat, Pak. Ya, ini kentang bukan hanya berat, tapi hari keempat sudah mulai membusuk dan ada baunya, nggak enak. Mungkin gurunya ambil kentang yang nggak terlalu bagus kali. Jadi belum berapa hari sudah bau busuk. Tapi mereka harus pikul itu. Sudah tahu apa makna? Gurunya mengatakan ini sebuah perumpamaan untuk mendidik kalian. Bahwa mengampuni itu sebenarnya lebih indah. Memaafkan itu sebenarnya lebih ringan dibanding kamu memikul beban. Benci, pahit, sakit hati, kemarahan, kekesalan di dalam hatimu, kemana-mana. Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan kedua, supaya kita belajar mengampuni, karena kita semua diberi pengampunan, betul nggak? Saudara punya nggak orang-orang yang saudara benci, nggak suka, lihat mukanya sudah nggak mau? Ya, dulu saya ketemu satu ibu di gereja lama, dia bilang waktu saya tanya, Bu, kenapa gak mau ke gereja lagi? Saya malas lihat muka ibu itu. Kenapa? Gak tahu, saya benci, pokoknya benci banget. Jadi kalau dia ada, gue gak mau ada. Jadi saya harap Bapak mengerti, kalau dia ke kiri, gue ke kanan. Kalau dia ke barat, saya ke timur. Dia ke utara, gue ke selatan. Jadi Ibu, kalau dia ke sorga, Ibu mau kemana? Mau ke neraka? Kan enggak kan? Suatu hari kan ketemu di sorga kan? Jadi mari belajar saling menerima. Mari belajar saling mengampuni. Kadang kita pikir, orang yang saya maafkan enak aja dia ya, gue maafin dia. Kita pikir kalau kita memaafkan orang lain, itu untuk kebaikan orang lain, padahal apa? Sebenarnya waktu saudara bisa memaafkan, itu untuk kebaikan saudara sendiri, betul? Sebab saudara melepaskan, membebaskan kepahitan, sakit hati, kemarahan, stres, dan semua beban berat di dalam hati dan jiwamu. Dan itu akan menyembuhkan saudara. Mari dari makna pertama ini, ketika Tuhan memberi kesempatan kedua untuk pembebasan dan pemulihan, saudara mari belajar meminta maaf kalau saudara bersalah. Jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan kekerasan hati itu. Dan belajar memaafkan kalau orang lain yang bersalah kepadamu, memaafkan dengan tulus. Gak usah mengatakan, gue maafin ya tapi, nah kalau udah pakai tapi saudara gak pernah selesai saudara. Ya, gak ada tapi. Mengampuni yang mengampuni dengan tulus. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus lebih dulu
mengampuni kita semua. Amin. Saya tidak tahu saudara punya tanda kutip musuh atau orang yang saudara benci kah? Ingat, itu sebuah kentang busuk yang kau bawa setiap hari. Baik kamu tidur, kamu makan, kamu jalan, kamu kemana. Ya, saya rindu semua saudara seiman yang ada di IGNC ini. Mari kita belajar saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima. Amin. Jangan gontok-gontokkan, kalau ada perselisihan tolong diselesaikan. Masalah besar jadikan masalah kecil, kata pepatah Tionghoa. Masalah kecil jadikan tidak ada masalah. Kita selesai di dalam Tuhan. Jangan diperalat oleh iblis sehingga kita jadi gak punya kesaksian yang baik. Di luar kita akan diketawain sama orang-orang kafir kalau kita di sini gontok-gontokkan dan ribut satu dengan yang lain. Yang kedua, periode atau fase 62x7. Sekali lagi, ya, periode ini tidak sama dengan 62x7 tahun atau 434 tahun, tidak. Angka 62 tidak memiliki arti khusus yang saudara hubung-hubungkan dengan apapun. Tapi fase ini dimulai setelah Yerusalem dibangun pada zaman Nehemia tadi. 420. Itu startnya. Dari ayat 25 sampai 26 kita dapatkan indikasi bahwa periode ini akan berakhir dengan kedatangan seorang yang diurapi. Ayat 25-26. Dia akan disingkirkan, ya, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Dan seorang raja, ini terjemahan kurang tepat, seorang pemimpin memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah, seorang yang diurapi pada bagian ini adalah lapisan kedua dari nubuat itu tadi. Lapisan kedua yaitu menunjuk kepada pribadi, bukan tempat. Pribadi Yesus Kristus, itu seorang yang diurapi. Sebab istilah yang diurapi dalam bahasa Ibrani itu Masiah, Mesias, Masiah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani, Kristos atau Kristus yang diurapi. Jadi kalau kita bilang Yesus Kristus berarti Yesus yang diurapi oleh Bapa di sorga. Nah, dari catatan sejarah, saudara, kota Yerusalem dengan bait sucinya yang sudah dibangun kembali itu akhirnya dirobohkan. Jadi hari ini nggak ada lagi bait suci. Kalau saudara tur Israel nanti kita akan lihat, ya sudah nggak ada lagi bait suci yang dibangun itu. Sebab yang terakhir kali menurut sejarah, Yerusalem dan bait sucinya dimusnahkan oleh tentara Roma di bawah pimpinan Kaisar Titus. Itu terjadi 70 AD. Jadi waktu Yesus masih hidup, dia sudah nubuatkan, nanti kamu akan lihat bait suci ini akan dirobohkan dan tidak ada satu batu ada berada di atasnya, semua rata. Itu sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi akhir dari 62x7 itu adalah sebelum 70 Masehi. Itu terjadi 70 Masehi. Maka fase yang paling tepat dari 62x7 ini adalah kedatangan Yesus Kristus pertama kali ke dunia ini sebagai juru selamat. Sebelum 70 AD. Yesus hadir di sini, dia inkarnasi. Firman Allah yang pencipta segala sesuatu itu turun ke dunia. Itu menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dia sang pencipta tapi dia rela masuk ke dalam dunia ciptaannya. Dia lahir menjadi seorang bayi yang kita rayakan setiap hari Natal. Kemudian dalam kehidupannya dia melakukan banyak mujizat. Bahkan dari kesaksian Yesus dia mengatakan yang lebih besar dari bait suci ada di tengah-tengah kamu. Yesus menunjuk dirinya, jadi bukan lagi bait suci. Dirinya lebih besar dari bait suci, ya kan? Matius 12 ayat 6. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus, oleh sebab dia telah mengurapi aku, Lukas 4 ayat 18. Dan seluruh kejadian Tuhan Yesus yang kita sebut dengan 5K. 5K, kelahiran, kehidupan yang penuh dengan mujizat dan kuasa, kemudian kematian, kebangkitan pada hari ketiga, dan kenaikan ke surga. 5K, ini sudah terjadi dalam sejarah kita. Tahun berapa? Sekitar tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi atau AD.
Itulah 62 kali 7 masa. Nah itu sebabnya nanti kita tour, di situ saudara yang ikut tour, kita akan melihat orang Israel masih klaim mereka punya tembok ratapan. Ya, tembok ratapan itu mereka mengatakan dulu waktu dihancurkan oleh Titus, sisa satu tembok besar. Nah orang-orang ke sana, turis-turis kemudian boleh titip doa, ada imam-imam di situ yang doain, saudara bisa titip doa, lalu bayar sedikit $10, $15, dia doa untuk kamu, lalu dia selipkan di lubang-lubang situ. Kita gak percaya itu. Ya, jadi saudara ke sana tolong yang pergi jangan mistis, jangan aneh. Kalau gua doa di sini tembok ratapan pasti didengar oleh Tuhan. Ya, yang gak punya jodoh dan tidak dapat jodoh, ya, yang lagi sakit sembuh. Kenapa? Itu di tembok yang maha suci. Yesus bilang apa? Tidak ada satu batu berada di atas batunya, batu yang lain, rata. Pada zaman Raja atau Kaisar Titus. Nah 62 kali 7 ini juga cocok untuk Yesus Kristus sebab dibilang dia tidak bersalah. Dia yang diurapi tidak bersalah, tapi disingkirkan. Nah bahasa Yunani, bahasa Ibraninya disingkirkan itu karat. Karat artinya dipotong, dikerat, ditolak, diusir, menyingkirkan, disingkirkan, membunuh dengan kekerasan. Ya. Lalu membunuh dan melenyapkan, mengadakan perjanjian dengan memotong dan menyembelih. Semua kata-kata dari karat ini, kalau kita cocokkan dengan pribadi Yesus Kristus, sangat-sangat tepat. Waktu di dunia ini dia tidak pernah bersalah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menemukan dosanya. Tetapi dia dihina, dia diejek, dia diludahi, dia dimaki, dia dicambuk, dan dia dibunuh di atas kayu salib. Demi saudara dan saya yang berdosa dan harus binasa. Sebab apa? Sebab perjanjian lama telah gagal gara-gara orang Israel. Dan Tuhan harus bikin perjanjian yang baru di dalam dirinya sendiri. Sebagai korban yang sempurna. Kita bersyukur hari ini kalau ngaku dosa, gak usah potong sapi, gak usah potong kambing, gak usah potong merpati. Tapi kita boleh datang kepada Tuhan Yesus, korban yang sempurna, yang sudah mengampuni secara sempurna. Nah pertanyaannya, kalau besok saudara harus meninggal, saudara yakin gak 100% kamu diselamatkan? Ini paling penting, kalau saudara belum yakin, setengah yakin, hari ini saya minta saudara perbaharui imanmu di dalam Tuhan Yesus. Katakan Tuhan, perjanjianku denganmu mau diperbaharui. Aku mau 100% mengaku dengan mulutku dan hatiku. Engkaulah satu-satunya yang mati bagiku dan bangkit bagiku. Itu kebahagiaan yang paling sempurna. Beberapa hari lalu saya bantu anak mantu saya untuk tawar mobil di Mazda, saudara, di Fontana. Ya, saya kalau ke dealer itu saya bawa laptop supaya kalau dia suruh tunggu lama saya kerja dulu. Jadi bukan saya nunggu dia, dia nunggu saya. Waktu saya gak habis, jadi saya kerja di situ sambil nunggu. Nah, salesman-nya bernama Nick. Sebelum ngomong mobil, saya mau ngomong dulu penginjilan. Jadi Tuhan kasih kesempatan, saya nginjili dia. Saya cerita tentang Yesus yang mati dan bangkit. Saya ceritakan bahwa musuh kita terbesar adalah kematian. Kamu siap gak? Pertanyaan yang sama saya tanya dia. Kalau besok kamu harus mati, kamu yakin gak kamu di mana? Kamu selamat gak? Dia bilang, aku gak yakin. Aku boleh dibilang ya, dari keluarga papa mama aku percaya. Tapi saya bilang, kapan terakhir kali kamu pernah berdoa? Jangan bilang ke gereja, pernah berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, saya lupa, sudah lama sekali. Berarti ini ateis praktis. Jadi saya injili dia, singkat cerita, dia mau terima Tuhan Yesus. Nah setelah ngomong harga, manajernya datang. Ya kan? Manajer saya nggak ngomong dulu mobil harga, saya bilang saya mau ngomong dulu. Ya kan? Saya tanya pertanyaan yang sama. Dia bilang, saya nggak percaya siapa-siapa, kata manajernya. Oh jadi kamu ateis? Bukan, ya bilang ateis juga enggak, tapi agnostik lah dia bilang, agnostik. Saya ragu terhadap semua hal. Oh kalau gitu kamu percaya diri sendiri dong.
Ya dulu saya seperti kamu, saya bilang. Saya juga gak percaya siapa-siapa, diri sendiri, karena saya sekolahnya baik, ya kan, selalu juara 1, juara 2, ya kan. Lalu saya gak butuh siapa-siapa, saya bisa mandiri. Tapi ada satu hal yang aku tidak bisa kalahkan di dunia ini. Loh, apa itu? Saya bilang kematian. Kamu tahu nggak kapan mati datang menjemputmu? Kalau menjemputmu siap nggak? Nah, jadi malah nginjili sudah, kita nggak ngomong mobil, ngomong pribadi. Ya, dia nggak sampai percaya manajernya, tapi dia bilang dia berpikir betul. Saya bilang saya nggak bisa mengalahkan maut. Itu satu aja musuhku yang terbesar cuma satu, maut. Dan waktu saya belajar sejarah, saya tahu ada satu orang yang bangkit pada hari ketiga, Yesus Kristus. Sampai hari ini nggak ada yang bisa menyangkal dan kuburnya kosong. Itu fakta sejarah. Suka atau tidak suka, seluruh dunia menerima dan mengakui. Dia bilang, oh iya, aku nggak pernah mikir itu. Saya bilang, nah sekarang kamu pikir. Kalau suatu hari kamu nggak bisa mengalahkan maut, engkau membutuhkan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin hari ini saudara punya hati yang mulai ya berani untuk bercerita karena kamu mengalami. Izinkan saya tanya, sungguh gak kamu mengalami bahwa salib Kristus mengampuni kamu dan kebangkitan Kristus menjamin keselamatanmu? Kamu yakin gak sih, mengalami gak sih? Kalau tadi kamu bilang 100% aku yakin aku besok mati pasti selamat. Saya tanya, selama setahun ini, cuma setahun ini, 2023, hari ini September, 9 bulan. Berapa kali kamu cerita Tuhan Yesus? Berapa kali? Kalau kamu tahu Tuhan sudah berbuat baik bagimu dan itu penting dan bisa berguna untuk orang lain, mari saudara, kita bangkit dari kematian rohani. Jangan takut, sungkan atau wah nanti gue dituduh, wah nanti kalau gue cerita gue dipecat. Minta hikmat dari Tuhan dan kekuatan. Katakan, Tuhan, kalau aku diberi panjang umur, aku mau cerita tentang Tuhan Yesus. Amin. Amazing grace tadi kata si Rocky. Saya yakin Rocky juga banyak cerita ya, ketika dia bekerja dan membagi itu kepada orang lain. Terakhir, periode 1x7. Ya. Periode lapisan ketiga, ini lapisan ketiga, 1x7, ya. Ini klimaksnya. Dari seluruh nubuat yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel, ini klimaksnya. Ini jelas sekali adalah periode kedatangan pertama dari Tuhan Yesus dan kedatangan kedua. Ketika dia nanti datang pada hari kiamat itu ditutup. Ya, 1x7 ini. 26 mengatakan, datanglah rakyat seorang raja, ini terjemahan kurang baik. Ya, sebenarnya datanglah seorang pemimpin atau kaisar, ini lebih tepat. Memusnahkan kota dan tempat kudus itu, ini jelas menunjuk Titus. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Ini kurang tepat sebab Titus tidak mati di dalam air bah. Terjemahan yang lebih tepat adalah raja itu akan menemui ajalnya. Dia mati tapi bukan di air bah, ya. Tapi berakhirnya bukan dalam air bah, berakhirnya akan seperti air bah atau banjir. Ini terjemahan bahasa Ibraninya. Nah, berakhirnya, nya itu istilahnya itu bukan menunjuk kepada si Titus, tapi nya itu menunjuk kepada peristiwa serangan Titus yang sangat besar itu. Peristiwa serangan Titus dan seluruh tentara Roma yang menghancurkan Yerusalem dan bait suci yang diratakan dengan tanah, itu sangat-sangat besar, seperti air bah yang menghanyutkan seluruh Yerusalem, seperti banjir yang besar. Jadi nya di situ menunjuk peristiwa penyerangan Kaisar Titus yang terjadi pada tahun 70 AD. Ini persis seperti yang dikatakan dalam nubuat Tuhan Yesus di Matius pasal 24. Jadi sabat yang terakhir akan ditutup pada kedatangan Kristus kedua kali nanti pada hari kiamat. Ya. Dan sudah tanya, berapa panjang Pak yang 1x7 ini? Sekali lagi, tidak bisa ditafsir karena hurufiah, gak ada yang tahu. Yang pasti hari ini kita hidup
pada fase ini, periode ini. Ya, yang pasti dikatakan pada fase ini akan ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan, ada banyak peperangan, sakit penyakit, bala kelaparan, ya, penderitaan besar. Bahkan nanti klimaksnya adalah perang Harmagedon, perang yang terakhir ketika antikristus dan antek-anteknya datang ke dunia ini. Dan menurut Yesus di Matius 24, kalau tidak demi orang percaya, waktu itu akan sangat-sangat sulit dan sangat-sangat berat. Tapi demi orang percaya, waktunya akan diperpendek. Saya nggak tahu berapa lama. Diperpendek. Jadi belum tentu penderitaan dari perang Harmagedon yang ditafsirkan 7 tahun itu, belum tentu 7 tahun. Bisa mungkin cuma 1 tahun. Kalau seluruh negara-negara besar yang pemimpin-pemimpin gila memakai nuklir, memakai kimia, memakai senjata biologis, saya yakin perang nggak sampai setahun. Habis seluruh dunia. Itu yang akan terjadi. Pada akhir periode ini, seluruh bumi dan langit akan terbakar habis oleh api menurut surat Petrus. Kemudian kita akan masuk sebuah periode yang baru sama sekali, itu sabat yang baru, sabat yang kekal, perhentian yang kekal. Wahyu mencatat di pasal 21, Tuhan akan menurunkan langit dan bumi yang baru. Ya, akan menurunkan langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru, turun dari sorga, dan bait sucinya bukan gedung, tapi bait sucinya adalah Allah Bapa sendiri yang Maha Kudus dan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 22. Saudara, kita sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Mari kita hidup dengan berjaga-jaga dan bersiap sedia anytime Tuhan panggil. Kita harus bertanggung jawab atas semua yang Dia titipkan dalam hidup ini, ya. Jangan saudara terjebak hitung-menghitung seperti mereka yang tafsirkan secara spekulatif. Itu bukan tugas yang Tuhan berikan. Amanat agung yang Tuhan berikan bukan hitung-menghitung kapan Dia datang, tapi amanat agung yang diberikan Tuhan adalah mengabarkan Injil kepada seluruh suku bangsa. Itu tanda terakhir. Kalau seluruh suku bangsa di bumi ini sudah mendengarkan Injil, kedatangan Yesus sudah sangat dekat di ambang pintu. Sebab itu tanda terakhir, kata Yesus. Setelah seluruh dunia, seluruh suku bangsa mendengarkan Injil, jadi fair, semua dengar Injil, Dia akan datang kedua kali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Mari jangan berpangku tangan, mari lebih giat, mari lebih semangat, mari lebih teguh menghadapi segala tantangan. Mari memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Mari lakukan tanggung jawab saudara melayani sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan mengejar harta sementara, jangan mengejar hal-hal yang duniawi, yang materi, yang fana, dengan hati yang serakah dan egois dan meninggikan diri. Sebab semua itu nanti menuju kepada kebinasaan. Saya baca cerita ada seorang Tionghoa Chinese dengan orang Itali ini, dua temenan. Dua-dua ini shoplifter, maling. Kalau ke toko itu maling, mencuri. Jadi suatu hari mereka masuk ke toko coklat, ya, setelah jalan-jalan lihat-lihat, ya kan, mereka keluar. Begitu keluar, si Itali bilang, kan kamu gak tahu kan, saya tadi ambil 3 coklat, ini sekarang ada di kantongku. Gak ada yang bisa tahu. Begitu cepatnya tanganku, saya maling yang terhebat. Orang Tionghoa gak mau kalah, dia bilang, you mau tahu, saya lebih hebat dari kamu. Ayo balik kembali. Setelah balik kembali ke sana, dia bilang sama pemilik toko itu, you hari ini mau melihat mujizat, magic? Pemilik toko mengatakan, ya oke, kasih saya coklat 1. Dia kasih, dia makan, cek, habis. Kasih yang kedua, habis. Loh, magicnya mana? Kasih yang ketiga. Kasih yang ketiga, habis. Loh, 3 coklat ditelan sama dia habis. Lalu si pemilik toko bilang, mana mujizatnya, magicnya? Coklat yang ku makan telah pindah ke kantong temanku. You periksa, di kantong temanku ini ada 3 coklat tadi. Jadi temannya dijebak. Pintar siapa? Maling. Chinese apa Itali lebih pintar maling? Saudara, ini hanya humor. Ya. Tapi pertanyaan ini penting pelajarannya. Kalau hari ini ada sesuatu yang mau kau banggakan, apa yang kau banggakan?
Apa yang kau mau banggakan hari ini? Kehebatanmu, kepintaranmu, kekayaanmu, kecantikanmu, hartamu, rumahmu yang mewah. Apa yang kau mau banggakan di muka bumi ini? Kalau bersifat materi, duniawi, itu sia-sia. Suatu hari akan lenyap, gak ada nilainya. Mari hari ini saudara, kita membanggakan apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Hanya mereka yang melayani Tuhan dengan baik dan setia, itu boleh berbangga suatu hari ketika Yesus datang mengatakan, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu selama-lamanya, menikmati sorga yang mulia dan kekal abadi. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbicara, berbisik di hati pikiran kami. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar firman dan melupakannya, tapi kami boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan gerakan Roh-Mu, ya Tuhan. Ajar kami tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang sementara. Tapi kami mengejar, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan nilai-nilai kekal yang abadi, yang kelak boleh kami banggakan di hadapan-Mu. Kami menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang sempurna, yang hidup selama-lamanya. Amin.